Islam tidak menyuruh umatnya bergurumul dengan waktu, hanya mempersoalkan problema-problema duniawi dengan melalaikan masalah ukhrawi. Tetapi Islam menganjurkan, bahkan menuntut, bahkan mendoktrin kepada umatnya untuk tidak lupa kepada waktu dengan mempergunakannya pada rel-rel kepentingan dunia dan akhirat keduanya. Dalam arti kata, manusia harus mempergunakan sisa umurnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik, untuk menyandang saidatun fid dharaini, bahagia dunia, bahagia akhirat. Jamaah yang berbahagia, sesungguhnya apa yang kita cari selama ini, harta, pangkat, kedudukan, jabatan, atau putra-putri kita prestasi belajarnya, tetapi yang pada akhirnya adalah akan menuju pada satu kematian. Ini yang sering kita lupakan. Ketika seseorang bertanya kapan seseorang mati, jam berapa, mungkin di mana tempatnya, bahkan tahun berapa, maka jawabannya adalah mysterious problem. Tidak ada satu alat yang canggih pun bisa mendeteksi kapan seseorang mati, jam berapa, di mana tempatnya. Sepintar apapun dokter mengobati, ia tak kuasa kalau sudah menjemputnya. Maknanya hadirin yang berbahagia, kita harus selalu baik, selalu waspada setiap saat, setiap detik, sehingga ketika Allah menghentikan usia kita sewaktu-waktu, insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan telah selesai. Sudah hampir satu pekan kita semua berpisah dengan bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan telah berlalu, bukan berarti ibadah juga ikut menghilang. Sebagai hamba Allah, umat Islam tetap harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kewajiban-kewajiban dan juga tuntunan yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pertanyaannya, bagaimanakah kita pasca Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca Ramadan? Sehingga pada kesempatan khutbah ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama Ramadan, untuk menjadi spirit dan motivasi agar pasca Ramadan ibadah kita bisa tingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan. Untuk itu marilah kita saling berwasiat untuk terus menghidupkan nilai-nilai hasil puasa kita. Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama adalah keimanan yang semakin kokoh dan istiqomah. Istiqomah merupakan sikap atau tindakan yang konsisten dan kokoh dalam menjalankan agama. Istiqomah menjadi kunci penting dalam kehidupan muslim. Karena dengan istiqomah, seseorang dapat mempertahankan iman dan amalannya dalam jangka waktu yang panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaikumul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absharu bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbnya kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Yang kedua, ibadah yang semakin baik. Dalam putaran waktu dan keseharian, bulan Ramadan menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang dilakukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya menjadi warna dominan di bulan mulia tersebut. Ramadan telah mengajarkan kepada kita bagaimana menghadirkan diri dan hawa nafsu lewat ibadah puasa. Selama Ramadan kita melatih lidah kita berpuasa dari amarah, dusta, fitnah, sifat dengki,
dan berkata kasar. Proses itu berujung terciptanya manusia saleh yang berakhlak mulia. Dengan demikian pasca Ramadan perilaku kita menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah hati yang semakin bersih. Dapatkah kita menjaga hati agar tetap sehat walau di luar bulan suci Ramadan? Menjaga hati tetap steril dan tidak mudah terinfeksi virus yang membuat hati kita hina, sakit, dendam, dan menahan suatu yang seharusnya diungkapkan. Hati tempat berlabuh untuk semua perbuatan kita. Untuk itu jagalah sebaik mungkin. Dalam satu sabda Rasulullah SAW, Allah wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, Allah wa hiya qalbuhu. Ingatlah sesungguhnya dalam jasad seseorang terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, kedisiplinan yang meningkat. Puasa Ramadan mengajarkan kita untuk disiplin. Disiplin tidak makan dan minum, mengendalikan hawa nafsu, disiplin terhadap waktu imsak, berbuka puasa, sholat, semua mengalir seolah menjadi kebiasaan untuk mentaati. Tidak terasa apa yang kita lakukan sebenarnya adalah kita telah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk proses tersebut, puasa telah mengajarkan kita membiasakan diri berdisiplin yang diharapkan akan berlanjut sampai di luar bulan puasa. Masyaallah muslim yang berbahagia, yang selanjutnya adalah yang kelima, kesabaran yang semakin teguh. Dalam menjalani kehidupan ini ada banyak sekali peristiwa atau ujian-ujian yang kita alami. Dengan kesabaran penuh Allah akan menjadikan ujian tadi menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Dan itu juga akan menjadi salah satu kebahagiaan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfus was-samarati wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin yang berbahagia, yang keenam adalah kedermawanan yang meningkat dan sifat maaf yang semakin lembut. Jemaah yang berbahagia, seorang muslim dan muslimah telah merasakan seorang yang lapar, sehingga akan timbul dalam jiwa kecil kita rasa belas kasihan, baik simpati dan empati. Itulah ajaran puasa yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharri wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang berikutnya adalah karakter kepribadian yang semakin terpuji. Takwa adalah pangkal pembentukan karakter seorang muslim sejati. Sebab dengan takwa yang tertanam dalam jiwa akan terpancar seluruh kebaikan. Takwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Jika seseorang telah meraih takwa, ia akan senantiasa berupaya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya hadirin yang berbahagia,
yaitu ukhuwah serta solidaritas sosial yang semakin tinggi. Sebagai umat muslim kita harus memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi. Karenanya kita perlu menekankan satu titik temu di antara berbagai perbedaan yang ada, mulai dari bangsa, suku, agama, hingga bahasanya, yaitu kita adalah manusia. Sudah sepatutnya kita saling bersinergi, menjaga, menghormati, dan memuliakan satu sama lain agar dapat menjalin hidup dengan penuh damai. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'dha'a fa'alayfa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ihwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.